raja yang merajai seluruh ciptaan dan kita semua manusia, tetapi dia adalah raja langit dan bumi yang memiliki kuasa tentunya berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Maka itulah alasan utama mengapa para raja ini, Baltasar, Melkior, dan Kaspar ini mau jauh datang hanya untuk datang berjumpa dan menyembah Yesus, sang raja di atas segala raja ini. Dan menarik bahwa penginjil mengisahkan kepada kita, mereka dituntun dengan bintang yang nampak dari timur, karena mereka ini juga adalah ahli perbintangan. Mereka kok melihat ada sesuatu yang berbeda dari bintang yang bersinar itu, dari bintang-bintang yang lainnya, sehingga membuat mereka juga menjadi sangat penasaran kira-kira apa gerangan yang terjadi dengan bintang itu. Maka mereka mencoba untuk mencari tahu, ya, dan akhirnya berkat bintang itu juga mereka menemukan Yesus, Bunda Maria, dan satu Yusuf yang ada di kanan Betlehem itu. Dan betapa mereka penuh dengan sukacita ketika bintang itu ada di situ, dan mereka masuk dan menemukan Yesus yang ada di situ, dan mereka bersujud menyembah dengan penuh sukacita dan mempersembahkan persembahan terbaik yang mereka bawa. Dulu ada 3 bentuk persembahan yang terbaik, persembahan untuk raja-raja pada zaman itu. Yaitu yang pertama emas, kemudian aku lupa, dan yang ketiga adalah mur. Inilah tanda bahwa 3 raja ini sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus bukanlah seorang raja sembarangan. Dia adalah raja semesta alam yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah raja kemuliaan yang diutus Bapa sebagai penyelamat untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Inilah alasan utama mengapa mereka jauh-jauh datang untuk datang menyembah Yesus sang Raja di atas segala raja itu. Oleh karena itu, hari ini kita merayakan hari raya atau pestanya, atau pesta penampakan Tuhan, karena Yesus menampakkan dirinya di kanan Betlehem kepada raja-raja ini, dan raja-raja ini juga yang mengatakan bahwa seorang raja telah lahir di tanah Yehuda, di tanah Israel, dan dialah raja yang akan memimpin umat Israel, menggembalakan umat Israel untuk mengalami terang dan keselamatan. Itu luar biasa, ya. Dia raja kemuliaan, raja di atas segala raja, maka dia layak untuk disembah dan dimuliakan oleh setiap pribadi manusia. Bahkan dia adalah raja yang selalu menggembalakan umatnya dengan kasih dan cinta. Orang-orang kecil, orang-orang menderita menjadi sesuatu yang diangkat oleh raja ini, ya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga akan mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, pesan apa yang akan kita kasihkan ketika kita merayakan hari raya penampakan Tuhan ini? Yang pertama, tentu kita mau belajar dari sikap dan tindakan 3 raja tadi. Siapa mereka ini? Kaspar, Baltasar, dan Melkior. Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Yaitu tindakan mereka yang memiliki rasa penasaran. Ya, mereka melihat sesuatu yang agak aneh di perbintangan itu, dan mereka mencari dan menemukan, dan mereka berusaha menemukan Yesus. Maka kita pun sebagai orang-orang yang telah menjadi murid-murid Yesus, apakah kita dalam kehidupan kita selalu bersiap untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya cukup diam? Ya, pengalaman-pengalaman iman yang tentunya bisa menuntut kita untuk menemukan Yesus, sang Raja dan Raja itu, yang tentunya membantu kita untuk semakin menyembah dan memuliakan dirinya, menjadikan dia sungguh-sungguh Raja yang dapat merajai kehidupan kita, yang menuntut kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sepanjang kehidupan kita.
Maka tahun jubilium ya, tahun jubilium ini dengan mengangkat tema apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Temanya jubilium 2025 bersiarah pengharapan, ya, bersiarah pengharapan. Maka sebagai seorang Katolik kita diajak bersama dengan Raja Yesus Kristus untuk selalu berjalan bersiarah dalam kehidupan kita, dalam bersiarah ini dengan tetap membangun pengharapan dalam kehidupan kita. Tetap memiliki sebuah pengharapan, optimisme dan lain sebagainya untuk mencari dan menemukan Tuhan, supaya kita bisa menemukan rahmat dan berkat dalam kehidupan kita. Tahun jubilium atau tahun Yobel adalah tahun rahmat bagi kita. Maka mari kita selalu bersiarah mencari dan menemukan Tuhan dalam kehidupan kita tanpa henti, dengan segala tantangan-tantangan yang ada, supaya kita semakin mampu mengalami kasih dan rahmat serta berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap malas, acuh tak acuh, tidak peduli, mengisi sesuatu yang perlu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan juga ada ketika akhir tahun ini, supaya kita semakin peduli, ya, terhadap memberikan perhatian terhadap mereka yang lemah dan miskin. Maka di tahun rahmat ini, tahun Yobel ini, kita juga harus bertindak, bersikap untuk selalu peduli terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menindas orang-orang lemah, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yang tak berdaya. Maka kalau ada perilaku-perilaku yang demikian, kita perlu berubah, kita perlu bertobat, ya, supaya apa? Supaya rahmat Tuhan, cahaya dan terang Tuhan yang ditampakkan kepada tiga layak juga dialami oleh mereka yang tidak beruntung dalam kehidupan ini. Maka mari kita berdoa dalam perayaan kasih ini, agar pesta penampakan Tuhan hari ini sungguh-sungguh semakin memampukan kita untuk semakin hari demi hari mampu berbuat baik, mampu menunjukkan wajah Allah kepada mereka yang kecil dan menderita. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami tahun Yobel ini. Dan oleh karena itu juga kita perlu untuk senantiasa bertobat. Dan bukan hanya kita ada tahun rahmat, tapi tahun Yobel ini juga hanya kita untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Utama sikap dan tindakan kita yang tidak peduli terhadap mereka yang kurang beruntung dalam kehidupan mereka. Semoga hidup kita, keluarga kita, komunitas kita senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga demikian.